Perkenalkan, saya Disya Putri Hidayat dan rekan saya Tiara Amelia. Hari ini, kami akan bahas sebuah topik yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya menyimpan banyak hal menarik loh. Semoga beberapa menit ke depan bisa jadi waktu yang bermanfaat, bukan cuma untuk tugas, tapi juga untuk menambah wawasan kita. Jadi tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Bersama aku, Disya Putri, kali ini aku mau ngajak kalian ngobrol tentang topik efisiensi konsumen dan produsen. Topik ini tuh sebenarnya cukup relate banget sama kehidupan sehari-hari, karena intinya kita bakal belajar gimana caranya barang dan jasa itu bisa digunakan sebaik mungkin, supaya semua orang, baik pembeli maupun penjual, bisa sama-sama untung tanpa ada yang dirugikan. Yuk kita bahas. Teori efisiensi itu apa sih? Efisiensi itu maksudnya gimana caranya kita ngelakuin sesuatu dengan cara yang paling hemat tapi tetap dapat hasil yang maksimal. Misalnya bikin kopi cuma butuh 3 bahan, ya jangan pakai 5 bahan kalau hasilnya sama aja. Nah, dalam ekonomi, efisiensi penting banget karena sumber daya kayak waktu, uang, bahan baku itu terbatas. Jadi kita harus bisa manfaatin sebaik mungkin. Jenis efisiensi. Yang pertama, efisiensi teknik. Ini soal berapa banyak barang yang bisa diproduksi dari jumlah bahan tertentu. Yang kedua ada efisiensi ekonomi. Kalau ini soal biaya. Siapa yang bisa bikin barang dengan modal paling kecil? Misalnya kamu bikin boba harganya 10.000, temanmu bikin yang sama tapi keluarin 15.000. Ya kamu lebih efisien secara ekonomi. Jenis efisiensi yang lainnya. Yang pertama ada efisiensi alokatif. Ini soal pembagian barang atau sumber daya ke orang-orang yang paling butuh. Yang kedua, efisiensi statik. Ini ngomongin soal efisiensi di waktu sekarang dengan alat atau teknologi yang udah ada. Terakhir ada efisiensi dinamik. Kalau yang ini fokusnya ke masa depan, soal perubahan dan kemajuan teknologi. Sekarang kita bahas surplus konsumen yuk. Surplus konsumen artinya untungnya pembeli karena bisa dapat barang atau jasa dengan harga yang lebih murah dari yang ia sanggup bayar. Contohnya kita ingin beli buku dan rela bayar 10.000, tapi pas kita beli harganya cuma 8.000. Nah, kita dapat bonus kepuasan atau untung sebesar 2.000. Itulah yang disebut dengan surplus konsumen. Kalau kita gambar kurva permintaan, semakin murah harga, semakin besar area keuntungan atau surplus konsumen. Kalau harga turun, ada 2 hal yang bikin surplus konsumen naik. Yang pertama, pembeli lama jadi lebih untung karena harga makin murah. Yang kedua, pembeli baru yang sebelumnya nggak sanggup beli, jadi bisa beli. Kalau surplus konsumen dari sisi pembeli, surplus produsen itu dari sisi penjual. Intinya, ini adalah keuntungan tambahan yang produsen dapat karena mereka bisa jual barang di atas biaya produksi. Kurva penawaran nunjukin harga minimum yang bikin penjual mau jual. Semakin tinggi harga, penjual makin semangat jual. Nah, selisih antara harga jual dengan biaya produksi itu adalah surplus produsen. Kalau harga naik, 2 hal bisa terjadi. Yang pertama, penjual lama jadi makin untung. Yang kedua, penjual baru muncul karena harganya udah cocok buat mereka. Contoh soal surplus konsumen. Ani rela bayar sebesar 20.000 untuk 1 gelas minuman. Tapi ternyata harga di kedai cuma 15.000. Berapa surplus konsumen yang didapat Ani? Jawabannya, surplus konsumen sama dengan kerelaan membayar dikurang harga sebenarnya. Yakni 20.000 dikurang 15.000 sama dengan 5.000. Jadi, Ani dapat untung tambahan alias surplus konsumen sebesar 5.000. Contoh soal surplus produsen. Pak Budi butuh biaya 12.000 untuk bikin 1 porsi nasi goreng, tapi dia bisa jual dengan harga 17.000. Berapa surplus produsen yang ia peroleh? Jawabannya, surplus produsen sama dengan harga jual dikurang biaya produksi. Jadi 17.000 dikurang 12.000 sama dengan 5.000. Artinya Pak Budi dapat surplus produsen sebesar 5.000 dari tiap porsi nasi goreng yang ia jual.
Selanjutnya saya akan membahas materi tentang sewa, bunga, dan keuntungan. Materi ini sangat berpengaruh pada kehidupan karena ini semua berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari. Contohnya sewa, berkaitan dengan biaya menggunakan barang atau properti milik orang lain seperti rumah, kendaraan, dan tanah. Sedangkan bunga adalah imbalan atas pinjaman uang dan keuntungan merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan biaya produksi. Di sini pertama saya akan membahas teori peran sewa. Ada alokasi sumber daya alam mengarahkan penggunaan lahan secara efisien, ada optimalisasi penggunaan lahan mendorong penggunaan properti produktif dan pemeliharaan aset, memberikan insentif menjaga kualitas lahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan peran bunga dan keuntungan. Apa sih peran bunga? Peran bunga itu adalah stimulus, investasi, dan pertumbuhan, indikator resiko ekonomi, dan mendorong investasi berkelanjutan. Yang kedua, itu peran keuntungan, yaitu insentif, inovasi, dan efisiensi produksi, indikator keberhasilan pasar, dan perbaikan metode produksi. Yang ketiga, di sini ada efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan. Yang pertama, efisiensi ekonomi, yaitu pemanfaatan sumber daya optimal, ada distribusi pendapatan, pembagian hasil ke berbagai pihak. Namun yang kedua, pertumbuhan inklusif, yaitu semua pihak menikmati hasil pembangunan. Selanjutnya ada keadilan ekonomi, sistem berkelanjutan dan merata. Selanjutnya studi kasus transportasi online. Yang pertama efisiensi konsumen, yaitu transportasi cepat dan harga fleksibel. Yang kedua efisiensi produsen, yaitu pengemudi maksimalkan penghasilannya via aplikasi. Yang ketiga ada distribusi sewa, yaitu platform mensalurkan pendapatan ke pemilik kendaraan. Dan yang terakhir bunga dan keuntungan, yaitu platform dapat komisi, investor dapat bunga. Selanjutnya di sini saya ada 2 contoh soal. Yang pertama, jelaskan peran sewa dalam sistem perekonomian dan bagaimana sewa dapat mendorong efisiensi penggunaan lahan. Jawabannya, sewa berperan sebagai alat alokasi sumber daya alam, khususnya lahan yang jumlahnya terbatas. Sewa mendorong pemilik lahan untuk menggunakan tanah mereka secara optimal agar mendapatkan imbal hasil terbaik. Selain itu, sewa memberikan insentif kepada pemilik untuk merawat dan menjaga kualitas asetnya sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya aset sewa yang efisien, pengguna lahan menjadi lebih produktif dan tidak bisa disia-siakan. Contoh soal yang kedua, jelaskan bagaimana platform transportasi online seperti Gojek dan Grab mencerminkan prinsip efisiensi ekonomi dan tantangan distribusi pendapatan. Jawabannya, platform seperti Gojek dan Grab menciptakan efisiensi ekonomi dengan menghubungkan permintaan dan penawaran secara real-time, memudahkan konsumen mendapatkan layanan transportasi yang cepat dan fleksibel. Di sisi produsen, pengemudi bisa memaksimalkan pendapatan melalui aplikasi. Namun, tantangan muncul dalam distribusi pendapatan, yaitu perusahaan platform seringkali menikmati bagian terbesar dari keuntungan, sedangkan pengemudi hanya mendapatkan sebagian kecil. Ini menunjukkan bahwa efisiensi telah tercapai, tetapi distribusi pendapatan masih menjadi persoalan yang perlu diatasi dengan kebijakan yang adil. Ini adalah referensi materi yang kita dapatkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.